sahabat Tutu, semoga kita semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Kali ini kita akan fun reading untuk 5 shio yang bertangan emas ya. Akan jadi pengusaha sukses di bulan April ini. Kita akan lihat 5 shio apa saja yang bertangan emas yang akan menjadi pengusaha sukses bukan saja di bulan April ya. Ini bisa selamanya karena dia memang bertangan emas. Kita akan lihat shio yang pertama yang bertangan emas yang akan menjadi pengusaha sukses. Belum ada tampak ya shio apa, dia adalah shio kerbau. Ini bukan main ya, shio kerbau memang merajai dunia persioan ya. Shio terkuat di tahun kelinci air adalah shio kerbau. Diaminkan di kolom komentar ya shio kerbau ya. Dan kalian pengen usaha apa? Ditulis ya, kalian inginnya usaha apa untuk menjadi sukses di tahun kelinci air dan selanjutnya ya. Ini yang shio yang bertangan emas ya. Kalau shio kerbau memang dikenal sebagai pekerja keras ya, dan ketabahannya, keuletannya di dalam pekerjaan, apalagi sebagai pengusaha, sebagai pekerja aja dia begitu setia ya kepada perusahaan yang dimana dia ikut. Apalagi kalau sebagai pengusaha keuletannya itu luar biasa. Begitu ya shio kerbau ya, diaminkan di kolom komentar ya. Kita akan lanjutkan, ini udah terlempar ya. Kita lihat nih shio apa nih yang muncul. Shio yang bertangan emas akan menjadi pengusaha sukses. Dia adalah shio tikus. Shio tikus yang cerdik, selalu memiliki pemikiran yang tajam, dan dia sensitif terhadap sesuatu apalagi yang berhubungan dengan duit ya. Penciumannya tajam sehingga dia akan menjadi pengusaha sukses. Bagaimana cara dia mengatur keuangan? Apa tuh ya? Budgeting ya. Nah, budgeting atau menyusun anggaran, piawai dalam menyusun anggaran mengantarkan dia menjadi pengusaha yang sangat sukses, gitu ya. Kita lanjutkan untuk shio yang berikutnya. Dia adalah shio macan yang akan bertangan emas dan akan menjadi pengusaha yang sangat sukses. Shio macan dikenal sebagai shio yang bermotivasi paling tinggi, mempunyai semangat yang tinggi, optimis yang tinggi, kemudian kepercayaan diri yang kuat. Dan di bidang bisnis dia mempunyai sisi intelijen ya. Kehati-hatiannya terhadap memanfaatkan peluang mengantarkan dia menjadi seorang pengusaha sukses. Banyak yang kelemahan dia sebagai pengusaha, banyak yang kena tipu ya. Karena kadang-kadang sensitif bidang bisnis tapi kadang-kadang terlalu mempercayai orang sehingga shio macan sering kena tipu. Terlalu percaya, kasih modal ikut nimbrung tanpa memperhatikan sesuatu, akhirnya dia kena tipu. Beda dengan shio kerbau dan shio tikus ya, kehati-hatiannya cukup, terutama shio tikus kehati-hatiannya sangat tinggi di dalam berinvestasi. Bila shio tikus kena tipu ya, bila kalian masih kena tipu, kalian konsultasi ya ke saya. Kenapa itu kena tipu ya? Biasanya shio tikus tuh dia selalu cerdik dan sensitif terhadap orang-orang yang berperilaku kurang baik atau nantinya kurang baik, atau mau memanfaatkan diri kalian saja ya. Itu shio tikus biasanya udah tahu nih orang kurang bagus nih, bau-bau mau nipu nih, dia akan tahu sehingga jarang untuk kena tipu. Bila kalian sering kena tipu harus dikias itu ya. Dikias itu diruqyah kalau di muslim ya. Karena itu namanya ada sesuatu dari diri kalian yang harus diperbaiki. Berbeda dengan shio macan memang agak ceroboh. Shio babi agak ceroboh ya. Kalau shio babi bukan agak ya, ceroboh banget, terlalu percaya pada orang ya.
Kalau siu tikus, siu kerbau cukup berhati-hati. Walaupun ya masih kadang-kadang namanya bidang bisnis ya. Banyak ya Tiffany ya, tifu sana tifu sini. Atau tina tini ya. Tipu sana tipu sini. Kita lanjutkan aja ngobrolnya, ngelantur aja nimbahnya ya. 1, 2, 3. Siu berikutnya yang akan menjadi pengusaha sukses karena bertangan emas, dia adalah siu ular. Siu ular dikenal sebagai siu yang cerdik, siu yang berkekuatan rasa percaya diri yang cukup tinggi, kemudian pandai mengolah keuangan, tidak boros sih, boros kalau punya duit ya, tetapi kalau sudah ada tanda-tanda orang itu mau nipu, dia juga tahu, instingnya tinggi. Kemudian bila duitnya sedikit, pelitnya minta ampun ya. Tapi kalau duitnya banyak, royalnya minta ampun, begitu ya. Si ular juga dikenal pandai, cerdik untuk berbisnis ya. Dia bisa mengetahui ya, hampir mirip-mirip dengan siu tikus, mengetahui orang-orang yang agak jahat. Dia langsung tahu, oh ini mau memanipulasi nih, mau nipu nih, kayak gitu. Oh ya, nih kaos kloter ketiga udah berangkat ya, fotonya ada di sini. Sebagian minta maaf ya, sekali lagi yang mendapatkan lebih dari 2, kemungkinan salah satunya adalah yang sablonan di belakangnya itu jelek, yang seperti yang ada di kolom komunitas ya. Kalian lihat ya, karena matanya Mbah Toto agak hitam ya. Yang bagus sih banyak. Untung yang error sedikit ya, walaupun udah kita komplain, tapi kasihan juga ya kalau dia ganti segitu banyak ya. Akhirnya diambil keputusan dengan para donatur dan para admin, ya udah yang dapat lebih dari 2 dikasih salah satunya yang sablonannya agak jelek ya, matanya ya, minta maaf ya. Tapi semua bakal sampai ya. Ini pengiriman kloter ketiga. Nanti setelah semuanya saya akan kirimin satu persatu ya. Karena totalnya ternyata ada 87 ya. Semua kaosnya ya, cukup banyak. Admin kesulitan ngupload video, mana yang bikin thumbnail, mana yang urus giveaway ya. Dua-duanya pusing ya. Kita lanjutkan nih, siu kelima. Dia adalah siu naga. Kalau siu naga emang dikenal sebagai pebisnis ulung. Sifat yang memang dimiliki sejak lahir ya, jiwa pemimpin. Dia memang mempunyai insting yang tinggi pula. Tapi dia agak ceroboh juga ya. Kalau udah karena kepedean, siu naga sering percaya dirinya terlalu tinggi sehingga menganggap pasti aman ya. Ini dia juga sering kena tipu nih ya, siu naga ya. Utang ke orang nggak dibayar ya, mau nagih malu ya. Siu ular nih kayak siu ular dan siu naga mempunyai insting bisnis yang cukup tinggi pula. Tetapi siu naga lebih ceroboh. Siu ular ya kadang-kadang ceroboh sih ya, tingkat kecerobohannya bertiga ini berurutan ya. Yang paling ceroboh adalah naga karena merasa udah pede banget ya. Siu macan juga optimis yang tinggi, membuat dia sering kena tipu karena kecerobohannya, karena kepedeannya, menganggap ini pasti aman, ternyata di belakangnya banyak yang akan menipu. Kemudian siu ular cukup ceroboh juga. Yang paling teliti adalah siu tikus. Nomor 2 itu siu monyet. Terus siu kerbau itu cukup teliti ya. Jarang ya, tapi tetap ada sih yang kena tipu, tapi prosentasenya lebih kecil daripada, atau kecenderungannya chance untuk ditipu itu lebih kecil daripada siu naga dan siu macan. Kemudian urutan berikutnya adalah siu ular. Dan yang paling sering kena tipu adalah siu babi. Jadi kalau kalian siu babi, hati-hati. Di tahun kelinci air ini kalian memang harus berhati-hati ya. Untuk memberikan investasi, percaya kepada orang lain, itu harap berhati-hati.
Dan minta maaf nanti sio ular dan sio naga saya tutup ya, karena bagian ini agak sensitif, ada ketelanjangan nanti nggak baik karena ini bulan puasa ya. Selamat Paskah. Kemarin teman-teman kita Nasrani merayakan Paskah ya. Mohon maaf terlambat karena kita buatnya sehari sebelumnya ya. Lupa kalau minggu udah Paskah. Nah ini pas minggu buat baru inget, padahal ini ditampilkannya hari Senin ya. Begitu ya teman-teman semua, semoga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.